Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jesus Sebastian. Saya mahasiswa BINUS Online dari jurusan Computer Science. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah Pancasila. Saya dan tim saya telah melakukan sebuah proyek yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan berkualitas. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya, hasil temuan, solusi, serta refleksi pribadi dari proyek ini. Oke, kita langsung masuk ke latar belakangnya. Kita semua tahu bahwa pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam membangun masyarakat yang maju. Namun, di Indonesia masih terdapat banyak kendala dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Menurut data dan laporan PISA tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ke-69 dari 80 negara yang berpartisipasi. Dari data berikut, kita bisa melihat bahwa standar pendidikan di negara Indonesia masih sangat rendah. Ketimpangan akses pendidikan juga dapat menjadi salah satu faktor, terutama di daerah terpencil dan masyarakat ekonomi rendah. Contohnya, fasilitas pendidikan yang kurang memadai, keterbatasannya tenaga pendidik, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bisa menjadi faktor utama yang menghambat perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, proyek ini berfokus pada tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang strategi dan kebijakan yang dapat mendukung peningkatan akses pendidikan dasar sampai menengah yang merata dan meningkatkan motivasi belajar. Untuk rumusan masalah dalam proyek ini, kami mencoba menjawab beberapa pertanyaan utama berikut. Yang pertama, bagaimana tingkat akses implementasi SDG terkait pendidikan berkualitas di Indonesia? Yang kedua, bagaimana meningkatkan motivasi belajar para pelajar di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana pendidikan dapat berkontribusi dalam membangun keberlanjutan dan kewarganegaraan global? Ini adalah pertanyaan kunci yang kami coba mengeksplorasi dalam proyek ini. Saya melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu murid SMA Providentia kelas 12 bernama Sernatania, lalu ada guru kursus bahasa Inggris English Lovers Sukoharjo, Jawa Tengah bernama Michelle, lalu ada murid kursus bahasa Jerman lulusan SMK Kristen 1 Surakarta bernama Paul Jonathan. Di wawancara ini, saya menemukan beberapa fakta menarik. Yang pertama, akses pendidikan masih belum merata. Banyak daerah di Indonesia masih sulit mendapatkan pendidikan berkualitas, seperti contohnya daerah pelosok yang belum ada akses jalan maupun akses internet. Yang kedua, lingkungan sangat mempengaruhi motivasi belajar para murid. Dukungan keluarga dan komunitas berperan penting dalam keberhasilan belajar seseorang. Karena dengan dukungan dari orang-orang di lingkungan sekitar dapat meningkatkan motivasi belajar untuk para murid dan mahasiswa. Yang ketiga, ada kendala di bagian fasilitas dan juga pembiayaan. Termasuk fasilitas yang kurang memadai, biaya pendidikan yang tinggi, dan standar kualitas pendidikan yang belum merata, seperti contohnya skill set tenaga pengajar yang masih belum terlalu bagus dalam memilih metode pembelajaran, atau mungkin kurangnya fasilitas lab di sekolah-sekolah tertentu. Berdasarkan hasil temuan ini, saya sempat menanyakan juga ke narasumber terkait solusi untuk masalah-masalah tersebut. Dan berikut ini ada beberapa solusi yang ditawarkan dari narasumber. Yang pertama, memperluas akses pendidikan ke pelosok bisa dilakukan dengan membangun akses jalan ke sekolah di daerah terpencil ataupun bisa mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh berbasis digital. Seperti contohnya konsep yang ditawarkan oleh BINUS Online, namun dengan skala dan disupport oleh negara untuk sekolah dasar sampai menengah ke atas. Yang kedua, membangun sistem mentorship. Mahasiswa atau tenaga profesional dapat menjadi mentor bagi siswa atau masyarakat yang kurang termotivasi dalam pendidikan. Bisa dengan membuka bimbingan konseling ataupun bisa membuat kelompok belajar kecil dan mengedukasi terkait pentingnya pendidikan. Yang ketiga,
kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga pendidikan, mendorong kerjasama antar komunitas lokal, pemerintah, dan sektor swasta untuk menyediakan beasiswa dan fasilitas pendidikan yang lebih banyak dan lebih bagus lagi. Oke, untuk selanjutnya, refleksi pribadi. Dari proyek ini saya belajar bahwa pendidikan bukan hanya soal akses ke sekolah, tetapi juga tentang motivasi dan dukungan yang diberikan oleh lingkungan sekitar. Saya juga semakin memahami lebih banyak sudut pandang, baik dari sisi pelajar ataupun pengajar. Dan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah nomor 3, menurut saya pribadi, jika negara ingin anak mudanya dapat bersaing dalam berkontribusi pembangunan secara global, negara harus siap dan mau mengeluarkan segala upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan dan juga fasilitas pendidikan yang masih segitu-gitu saja di negara Indonesia. Karena proyek ini juga membukakan mata saya bahwa sebagai generasi muda, kita bisa berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan kepentingan pendidikan. Hal sekecil memberikan motivasi kepada adik-adik kita atau berbagi informasi tentang beasiswa sudah bisa menjadi langkah awal untuk membantu meningkatkan pendidikan di Indonesia. Baik, mungkin untuk yang terakhir, kesimpulan. Singkatnya, proyek ini berusaha meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan berkualitas melalui wawancara dan analisis temuan di lapangan. Solusi yang saya paparkan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk turut serta dalam meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia. Mungkin demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang. Saya Jason Sebastian, pamit undur diri. Terima kasih.